Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD seperti apa perkembangannya untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, pergerakan XAU/USD di minggu kemarin membentuk candle impulsif bullish. Artinya ada penambahan dorongan buyer ya yang sangat signifikan di minggu kemarin. Dimana kalau kita perhatikan high dan low ya dari candle sebelumnya ini sudah ada perubahan dari sejak hari Senin di 2 minggu yang lalu ya, posisinya di mana low terakhir itu di 1892.88 membentuk low baru yang lebih tinggi yaitu di 1902.51, dan di minggu kemarin menjadikan low di atas daripada low sebelumnya yaitu 1912.56. Bahkan high-nya juga hal yang sama. Ada pertumbuhan high yang lebih tinggi ya dari sebelumnya yaitu 1934.97, kemudian menjadikan titik level tertinggi di minggu ini yaitu 1963.59. Dengan adanya seperti ini ya, struktur yang terjadi ini menunjukkan progres adanya penguatan pada XAU/USD. Yang kita ketahui dengan adanya dorongan impulsif ini ya, tentunya indeks dolar terjadi pelemahan yang cukup signifikan di beberapa hari ke belakang. Dan kalau kita perhatikan impulsif bullish ini teman, sayangnya itu tidak mampu breakout ya di atas daripada open weekly yang bearish ini ya posisinya, yaitu di 1956.72. Ini tidak mampu di breakout. Sayangnya cuma itu aja sih. Dan apakah ini akan berpotensi akan melanjutkan kenaikan? Menurut sudut pandang saya, dengan adanya pergerakan impulsif yang sangat besar seperti ini, insya Allah akan terjadi lanjutan kenaikan. Tapi tentunya karena posisi candle terakhir tidak berhasil breakout di atas 1956.72, maka hal tersebut akan menjadikan uji untuk minggu depan di level antara area 1956.72 sampai dengan 1963.59. Masih dalam potensi uji area high weekly yang terjadi di minggu kemarin. Tapi tidak menutup kemungkinan market akan bergerak retest dan melanjutkan kenaikan kembali karena struktur yang terbentuk di sini yang sudah saya sampaikan di beberapa minggu ke belakang adalah membentuk inverted head and shoulder dan ada pembentukan CB1. Oke, seperti apa untuk minggu depan? Secara keseluruhan saya melihatnya masih dalam potensi bullish ya untuk pergerakan XAU/USD di minggu depan dengan acuan impulsif bullishnya yang sampai dengan posisi saat ini sangat kuat. Artinya kalau kita perhatikan di minggu depan besar kemungkinan akan membentuk high baru dan tentunya low-nya tidak kalau kita perhatikan ya dengan posisi ini ya batasan bawahnya adalah di 1912.56 supaya tidak membentuk low baru dan menjadikan pertumbuhan low yang lebih tinggi dan high lebih tinggi. Di situ akan menunjukkan progres bahwasannya XAU/USD masih dalam potensi naik. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, di mana time frame daily ya, di sini memang sudah terlihat jelas ya struktur yang terbentuk. Di sini ada CB1 ya, di mana candle hari Selasa ya tanggal 4 Juli ini yang berhasil break daripada open bearish di tanggal 27 Juni. Ini udah berhasil di breakout. Maka saya katakan di sini ada pembentukan CB1 yang biasanya kita tarik menggunakan Fibo Musang ya dari titik close candle terakhir ya. Nih candle break ya yang pertama di sini dan kita tarik sampai di area bawahnya, low yang paling bawah. Di sini baru kita gunakan Fibo Musangnya. Oke, kita ketemu di sini. Saya ulangi lagi ya. Ini adalah target pertama yang sudah tersentuh. Dan menurut saya besar kemungkinan akan menuju target kedua di posisi ini yaitu 1977.47 sampai dengan 1985.03. Tapi menariknya apapun pergerakannya di hari Jumat kemarin ya yang memang terlihat
pergerakannya tidak begitu volatile ya dalam pergerakan baik buyer dan seller. Tapi di sini yang bisa kita lihat poin utama ya, khususnya di hari Jumat kemarin, candle ditutup di candle bearish. Dan tentunya close candle-nya ini mampu memakan daripada candle sebelumnya, yaitu 1957.30 yang menjadikan titik open bullish ini berhasil dimakan oleh candle warna merah. Artinya di sini ada bearish engulfing yang terbentuk meskipun tidak memiliki volatile yang sangat tinggi. Besar kemungkinan akan terjadi retest atau koreksi ya menuju area neckline. Karena di sini impulsif bullishnya ini yang sangat kuat itu. Ya, kalau setidaknya kalau pergerakannya tidak mampu menuju neckline, minimal di area 50% ya nanti kita akan ukur. Karena kecenderungan pembentukan inverted head and shoulder ataupun head and shoulder ya seperti ini adalah shoulder kiri, ini adalah shoulder kiri, kemudian ini neckline, ini head ya, kemudian ini neckline kembali, ini adalah shoulder kanan, dan kemudian dia break neckline ya, langsung bergerak impulsif. Nah, ini yang disebut dengan inverted head and shoulder ya, ada shoulder kiri head, ada shoulder kanan, dan sudah berhasil break neckline. Ini yang penting, maka di sini disebut dengan inverted head and shoulder. Dan biasanya jika mana membentuk sebuah inverted head and shoulder dan berhasil break neckline, market ada dua kecenderungannya. Yang pertama akan bergerak konsolidasi seperti ini ya. Maka jika mana dia bergerak konsolidasi jauh di atas daripada neckline, ini nanti strateginya ya saya akan gambarkan di sini. Kalau ini yang terjadi ya, pembentukannya seperti ini, maka Anda bisa batasin ya, di mana ada batas atas yang menjadikan trend line seperti ini ya, dan batas bawah. Jadi ini nanti kita bisa tahu mana dulu yang akan di breakout. Nah, seperti ini ya, seperti membentuk bullish flag ya. Nah, tinggal nanti kalau kita ternyata marketnya berhasil breakout daripada trendline atas, maka dia akan bergerak naik berlanjut. Ini gambarannya ya. Jadi ada dua, ketika kita melihat pergerakan itu setelah pasca terjadinya inverted hand and shoulder, besar kemungkinan dia koreksi dulu seperti ini. Tapi ada juga yang agresif langsung, ada terjadi penurunan dulu, artinya retest ya menuju neckline seperti ini ya, retest. Nah, nanti setelah retest menuju neckline di area sini berkisaran antara, nanti kita akan cek ya kurang lebih 1930 sampai dengan 1924 lah ya. Di sini ini adalah wilayah titik area buy atau zona buy. Setelah tentunya ada pembentukan konfirmasi supaya kita tidak gagal untuk mengidentifikasi ya. Nah, setelah ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka dia akan bergerak naik kembali ya. Maka dari sini target saya adalah tetap di area CB1 tersebut yang kedua, yaitu 1977.47 sampai dengan 1985.93. Ini gambarannya. Jadi ada dua asumsi yang saya minggu depan ya. Yang pertama yaitu akan membentuk sebuah, saya ulangi ya. Yang pertama membentuk sebuah area konsolidasi ya seperti ini ya, market membentuk sebuah area konsolidasi, break trendline atas, dia bergerak naik, atau dia akan membentuk sebuah area maksud saya retest ya, retest dan pullback ya, retest menuju neckline dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Karena secara struktur ini masih berlaku ya, artinya pergerakan saat ini juga sudah breakout daripada target CB1 pertama, menurut saya memiliki potensi menuju target CB1 kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan daripada inverted hand shoulder ini pun targetnya juga menurut saya masih berpotensi naik lebih tinggi ya seperti ini. Nah, kurang lebih ya mendekati 1968.91, dan di area tersebut juga berdekatan dengan batasan daripada time frame 4 jamnya ya untuk resisten kuncinya di kisaran area tersebut. Maka jika mana posisi itu di breakout ya, gambaran saya akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Intinya di situ. Oke. Ini dari time frame daily ya, secara keseluruhan poinnya sudah kita sampaikan. Maka ya selalu saya teman-teman selalu ingatkan, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Ya, sekarang kita akan berlanjut kembali di time frame 4 jam ya. Kita lihat
potensi yang terjadi khususnya selama 2-3 hari ke depan ya dari 1 minggu ini. Nah, area yang kita sudah tandain ya khususnya hari Jumat kemarin dari review sore bahkan di analisa pagi ya, di mana market bergerak konsolidasi ya, berada di area range terbatas. Ini saya rapikan dulu yang sudah kita tandain kemarin ya. Ternyata memang posisinya belum berhasil break daripada low 1952.25 sampai dengan 1963.51. Dia XAUUSD belum berhasil break di level tersebut. Dan bahkan open yang kita tandain ya di time frame 1 jam ini pun tidak berhasil di breakout ya. Oke, sekarang kita akan lihat karena posisi terakhir di sini masih dalam area konsolidasi dan meskipun kita lihat di time frame daily sudah ada konfirmasi bearish engulfing ya, langkahnya sebenarnya sudah sama, tidak ada perubahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi di sini saya akan tandain yang pertama menggunakan Fibonacci retracement karena saya melihatnya swing terakhir adalah ini ya. Ini adalah swing terakhirnya. Kita tarik seperti ini ke level tertingginya. Ya, saya akan mengecek yaitu area 50% tentunya. Seperti ini, kita kunci, kita masukkan area 50%. Nah, area tersebut ternyata tepat berada di zona buy, yaitu 1938.09. Dan saya akan memasuki coba di area 38,2 sampai 61,8 ya, dari 3 level ini. Maka, menurut saya hari Senin ya, selama ketika ya, hari Senin kalau betul-betul candlenya ini berhasil breakout, impulsif bearish khususnya time frame 4 jam ya. Nah, posisinya seperti ini. Ya, posisinya seperti ini di time frame 4 jam kita lihat. Nah, oke. Nah, impulsif bearishnya seperti ini ya. Kalau nanti jam 8 pagi ya, pergantian candle 4 jam di tempat saya. Jadi ketika nanti jam 8 pagi sudah berada di candle dan berhasil breakout di bawah area 1952.25, maka menurut saya akan berpotensi terjadi penurunan, atau kalau kita tadi gambarkan di time frame daily ya, ada terjadi retest ya, kurang lebih kan neckline-nya di sini nih dan menuju area zona buy yang tepat di area golden level yaitu di 1940.27 sampai dengan 1933.80. Itu areanya yang menjadikan titik untuk saya entry buy ketika ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup. Ya, konfirmasinya di situ. Itu yang pertama. Tapi kalau nantinya ternyata candlenya berhasil break impulsif bullish seperti ini ya, pokoknya hari Senin di time frame 4 jam aja berhasil bullish 1963.59 yang menjadikan batasan area konsolidasi ya di level atasnya. Kemudian berhasil, apalagi kalau berhasil di area resisten ya, key resisten di time frame 4 jam 1967.81, ini pasti akan menuju area zona sell yaitu 1963.34. Boleh sell di area tersebut tapi dengan syarat ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Oke. Ini gambarannya yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekarang kita akan cek time frame 1 jam sekali lagi. Nah, di time frame 1 jam terlihat jelas ya adanya konsolidasi yang cukup besar ya. Tidak ada perubahan selama 2 hari pasca terjadinya impulsif. Maka trading plan saya masih sama ya. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi memang ketika kita melihat ada inverted head and shoulder, teman-teman bisa ingat, maka market kecenderungan akan ada pembentukan 2 ya, yaitu yang pertama akan bergerak konsolidasi atau membentuk sebuah area base. Dengan acuan kita bisa gunakan seperti ini ya, ada area konsolidasi batas 1963.51 atau 1952.25, dan tandanya ketika terjadi impulsif bullish ya harus close di atas level breakout di atas level 1963.51 gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau market akan terjadinya koreksi atau retest ya, retest menuju zona buy yang sudah kita gambarkan, kurang lebihnya di situ ya. Tapi dengan syarat kita harus memiliki konfirmasi yang jelas, baik adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka di area tersebut akan kita jadikan area buy setelah ada konfirmasi, yaitu berkisaran antara 1933.80 sampai dengan 1940.27, dan zona sellnya
itu berada di area 1985.93 sampai dengan 1977.47, tapi itu akan melawan tren ya posisinya ketika kita sell di area tersebut atau disebut dengan counter trend, dan taking profitnya ya minimal antara area support become resistant ya di wilayah area ini nantinya. Itu sih gambarannya. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk weekly analisa minggu depan, yang tentunya sudah kita gambarkan akan menguji high weekly dan menguji low weekly, pastinya seperti itu dari pembentukan inverted head and shoulder. Oke? Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.